Proses pembuatan abon lele di kelompok Polasar Sarimina. Untuk pertama kali lele dalam keadaan hidup dari supplier, kemudian kita tampung, lalu kita garami, digarami biar lelenya, cara mematikan ikan lelenya kita garami seperti ini, kemudian kita tutup. Proses selanjutnya kita bersihkan atau kita bedati, kita masuk ke ruang pembersihan. Kita ada di dalam pembersihannya. Proses selanjutnya ikan lele kita bersihkan atau kita siangi istilahnya, dalam keadaan lele sudah mati karena tadi sudah proses penggaraman. Proses untuk selanjutnya kita penyiangan atau dibersihkan isi perutnya ikan. Itu pembuatan abon lele di tempat Polasar Sarimina itu besaran per ekornya itu minimal 1 kilo 1. Tetapi kalau lebih besar itu lebih baik karena untuk teksturnya tekstur abonnya nanti bagus. Dan untuk lebih besar, kalau ikan lelenya besar itu untuk pengukusan kita potong bagi 2 karena biar cepat matang. Proses selanjutnya kita cuci ikan lele yang sudah kita bersihkan, sudah kita siangi, kemudian kita cuci berulang-ulang di keran atau air mengalir berulang-ulang sampai darahnya itu hilang. Jadi biar bersih, lendirnya juga hilang, penggaramannya tadi juga sudah tidak ada yang menempel. Untuk proses selanjutnya setelah kita cuci bersih kemudian kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 25 menit tergantung besar kecilnya ikan lele. Karena kalau ikan itu nanti terlalu matang itu nanti juga sulit untuk memisahkan antara daging ikan sama durinya atau sama limbahnya. Untuk proses selanjutnya kita bikin bumbu di abon lele Sarimina. Itu ada bawang merah, bawang putih, ada laos, kemudian jahe, serai, garam, daun salam, daun jeruk, ketumbar, gula putih, gula merah, garam. Bumbu ini semua kecuali daun jeruk sama daun salam itu kita blender, kita giling sampai halus. Hasil dari bumbu yang kita giling itu seperti ini yang sudah halus. Kemudian nanti kalau sudah halus kita siapkan daging ikan yang sudah kita pilih tadi, sudah kita remet tadi. Kemudian bumbu ini kita masukkan sama gulanya, gula Jawa sama gula pasir itu kita remet-remet di situ, atau istilahnya kita biar merata. Kemudian kita sisihkan, kita diamkan selama 5 menit biar meresap. Kemudian nanti kita proses penggorengan. Itu ada 2 minyak sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi konsumen di Sarimina ini ada yang permintaan dari minyak sawit, ada juga yang memakai minyak kelapa. Setelah pengukusan selama 20 menit, kemudian kita angkat, kita tiriskan
nunggu agak dingin, kemudian kita pilih antara daging dan duri. Dalam proses pemisahan daging dan duri, nanti untuk limbahnya kulit sama duri itu kita masukkan di tempat ini. Kemudian untuk yang dagingnya kita tempatkan yang di sini. Bisa kita mulai. Proses selanjutnya setelah kita pilih daging dan limbahnya seperti ini, kemudian kita remeti atau kita hancurkan sampai merata, jangan sampai ada yang meringkel itu. Jadi sampai halus. Proses pembumbuan seperti ini yang tadi sudah kita giling atau kita blender, kemudian kita masukkan ke daging yang sudah kita remet, yang sudah kita hancurkan. Kemudian kita masukkan garamnya sama gula sekalian. Kemudian kita campurkan. Campur sampai merata. Kita pastikan sampai di bawah, kita campurkan semua sambil kita rasakan di tangan ada yang masih masih belum hancur, sambil kita hancurkan. Ini sudah campur rata, lalu kita diamkan selama 5 menit biar agak meresap. Proses penggorengan daging yang sudah kita diamkan, sudah kita bumbui tadi, kemudian kita goreng. Kita masukkan ke dalam minyak sawit ini, kemudian kita aduk-aduk secara kontinu terus menerus sampai nanti hasilnya berwarna kecoklatan. Proses penggorengan abon lele sudah berlangsung 45 menit.
kemudian kita matikan, sudah berwarna coklat, kita matikan kompornya, tetapi harus terus diaduk-aduk karena minyaknya panas. Nanti kalau tidak diaduk-aduk nanti bawahnya itu nanti gosong, jadi harus terus diaduk-aduk sampai busanya itu hilang. Setelah penggorengan matang selama 45 menit, kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam spinner untuk mengeringkan. Proses selanjutnya yaitu setelah kita spinner, kita angkat ke dalam panci, kemudian kita urai-urai, kita pastikan sudah tidak ada yang ngempel, itu dalam keadaan panas. Jadi kita urai-urai sampai merata sambil nunggu abon ini dingin. Jadi kita urai-urai, kemudian kita angin-anginkan itu biar abon pastikan keadaan dingin. Kemudian setelah itu abon bisa kita packing. Proses selanjutnya yaitu packing dan pelabelan. Kita timbang berat bersih dari pakai kemasan aluminium foil, kemudian kita timbang per 100 gram, kemudian kita sealer. Abon lele merupakan variasi salah satu olahan ikan. Ada yang bisa digoreng, ada yang dibikin frozen. Di kami ikan lele dan ikan lainnya kita bikin abon ikan. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, makan ikan yes, yes, yes. Jadi di dalam ikan itu kan setiap hari itu orang tuh harus makan B2SA ya sekarang yang terkenal, yang dan ini merupakan acuan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, gizi yang paling banyak itu ada di ikan. Jadi ikan itu mengandung vitamin, mengandung mineral. Kalau yang lain, vitamin itu hanya di sayur, kemudian di buah. Kemudian kalau di protein itu banyak yang di daging-daging, ayam, daging kambing. Kemudian juga mineral-mineral itu banyak di
sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi ikan itu ada di dalamnya semua ini. Jadi semua vitamin tuh hampir ada di ikan. Jadi ikan tuh makanan yang bergizi yang komplit gitu loh. Komplit itu di ikan. Tapi daging yang lain tidak. Misalnya daging ayam, kambing, sapi itu hanya ada protein dan lemak. Kalau di ikan ada vitaminnya, ada mineralnya. Itu selalu saya kembangkan gitu. Sehingga anak-anak yang kecil suka makan ikan cerdas. Apalagi ada omega 3, omega 6, dan omega 9. Ini kaitannya dengan kecerdasan otak ini. Jadi kalau anak kecil biasa makan ikan, itu menjadi sehat, cerdas, kuat. Gitu. Kami kalau kampanye mesti seperti itu. Jadi kalau sudah ngerti manfaatnya, mereka baru mau. Banyak manfaatnya ikan itu. Itu daging yang nomor 1 itu ikan. Protein jangan takut. Wah, nanti banyak lemaknya, banyak proteinnya. Ya protein yang di situ protein yang bagus. Bukan yang berbahaya untuk tubuh gitu loh. Ya mestinya di era digital ini ya, kalau sekarang di mana-mana marak kafe ya, menurut saya mbok ya snack ini snack yang buatan dari ikan. Jadi snack kecil-kecil, kletik-kletik itu ya dari ikan bisa kok dibuat kletik-kletik. Jadi mereka minum kopi tapi kletikannya tuh dari ikan yang dikeringkan, di crispy bisa loh. Jadi sekaligus kafe, anak-anak seneng main di situ, ada yang garap PR di kafe ini kletikan, jadi dia juga sehat, dia cerdas, ya kan? Jadi SDM yang produktif gitu loh. Jadi jangan hanya makan yang lain-lain, ikan terutama. Kalau saya menganjurkan anak-anak sekarang itu ya, banyaklah makan ikan kalau kamu ingin jadi yang cerdas, yang kuat dan sehat. Jadi anak yang produktif harus banyak makan ikan. Saya kalau menganjurkan seminggu harus 3 kali ada masak lauk ikan. Yang lain boleh sehari, yang lain boleh tempe, boleh tahu, boleh kerupuk pun boleh. Tapi ikan harus masuk seminggu paling tidak 3 kali. Program ini goalnya tidak hanya masyarakat gemar makan ikan, tetapi bagaimana setelah mendapatkan pelatihan olahan ikan bisa menjual masakan olahan dari bahan baku ikan. Jadi goalnya juga bisa di pemberdayaan ekonomi. Jadi satu lagi kelebihan ikan bahwa mengkonsumsi ikan itu tidak ada satu agama pun yang melarang untuk mengkonsumsi ikan. Kalau yang mungkin konsumsi hewani yang lain ada yang salah satu agama nggak boleh. Banyaklah contohnya, tidak perlu kami sampaikan. Kalau ikan itu tidak ada yang melarang agama pun. Bahkan di agama Islam itu ikan itu tidak disembelih, mati sendiri pun halal dimakannya. Kalau artinya istilahnya sudah mati beberapa hari pun kalau misalnya mau dimakan juga nggak ada masalah. Itulah salah satu kelebihan ikan. Ya, jadi ikan itu dari kandungan yang ada di dalamnya unsur-unsur itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian juga itu didukung, tidak ada satu agama pun yang melarang. Berarti kan itu memang makanan yang itu termasuk bagus. Kemudian pilihan harganya, artinya makan ikan tidak harus mengkonsumsi kalau ikan yang bluefin tuna atau mengkonsumsi ya jenis-jenis ikan yang mahal, tapi yang namanya teri lele itu kandungan gizi di dalamnya juga sangat tinggi dan itu harganya relatif murah ya. Jadi kalau orang Jogja yang namanya nasi kucing itu dengan kita anggap sepele, itu gizinya tinggi. Cukup 1.500 itu dapat teri 3 sama sambel. Itu makan itu kan kalau dihitung nanti satu hari makan ya 3 bungkus nasi kucing, mungkin konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta sudah nanti naik. Hanya memang permasalahannya hal-hal yang seperti itu belum bisa secara akurat dimasukkan dalam perhitungan nilai konsumsi ikan. Ya mungkin itu yang jelas. Ada 2 kegiatan besar dalam rangka peningkatan konsumsi ikan, yaitu kita
kegiatan alih teknologi dan informasi atau ATI. Kemudian yang kedua adalah gerakan memasyarakatkan pakan ikan atau gemar ikan. Ya, sehingga dengan dua kegiatan itu kita laksanakan secara optimal. Kita harapkan nanti konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta akan meningkat, paling tidak nanti akan semakin mendekati dengan rata-rata nasional, sehingga nanti stunting bisa ditekan, kemudian generasi kita, generasi ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.